Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita agak berbeda. Kita akan membahas eh, industri YouTube ya, atau juga para pelaku seperti YouTuber ya. Jadi para pelaku atau memproduksi konten kreator podcast atau YouTuber atau medsos lainnya. Jadi tapi kita akan mulai dengan YouTube dulu ya. Bagaimana situasi YouTube saat ini ya. Jadi YouTube ini masuk kategori free market ya, jadi pasar bebas. Seperti juga restoran-restoran yang di pinggir jalan itu udah masuk kategori pasar bebas, persaingannya ketat ya. Kalau yang namanya pasar bebas itu persaingannya ketat, artinya keuntungannya juga tipis karena persaingannya itu ketat ya. Jadi kalau kita dari sisi restoran yang menengah aja ya, ada restoran Padang, ada juga warteg, ada restoran Sunda, ada juga jual ayam goreng, ada juga soto Lamongan, ada pecel lele, ada martabak, ada juga gado-gado, nasi uduk ya. Jadi persaingan ketat karena di satu RW aja ya, rukun warga di dalam wilayah satu RW mungkin ada sekitar 5 atau sampai 10 rumah makan ya, dari pagi sampai malam ya. Jadi warga di RW itu atau juga di tempat-tempat lainnya yang strategis ya dalam satu RW itu bersaing ketat ya, dan warga yang membelinya gitu. Nah, ini terkait dengan ekonomi secara umum ya, ekonomi makronya atau juga pendapatan dari warga itu sendiri ya di satu RW itu. Nah, begitu pula medsos sama juga ya, persaingannya ketat. Kali ini kita masuk ke YouTube ya. Kita lihat sendiri YouTube memakai Google Chrome ya. Ini saat ini di Google Chrome ya, nanti kita masuk ke Mozilla juga ya. Jadi isinya Google Chrome ini paling banyak ini kasus pembunuhan Subang ya, atau kesehatan mengenai gigi. Nah, gigi ini harus disikat ya, sehari 3 atau 4 kali disikat bersih. Dan cara menyikat gigi ini sampai kena gusinya gitu ya, agar tidak terjadi tartar, penumpukan kotoran-kotoran gigi ya, dalam jangka panjang, jadi tartar atau giginya membusuk ya. Ini kasus Subang juga masih bergulir, masih ketat ya. Begitu pula ini kasus ya, masalah gigi juga. Nah, ini yang namanya tartar yang kuning-kuning tuh. Wah, bersihinnya sulit tuh. Ini kasus Subang. Nah, ini namanya shot ya. Ini dari luar negeri ya, umumnya kebanyakan shot. Nah, ini kasus Subang, kasus KPK. Biasanya juga perang Hamas lawan Israel dan Rusia lawan ini ya, Ukraina. Ya. Nah, ini bagaimana YouTuber bisa survive ini ya, seperti warung-warung makan juga bagaimana mereka bisa survive. Nah, kalau warung makan ini di tingkat RW aja atau juga tingkat Jakarta itu juga penuh dengan warung makan. Begitu ya YouTuber. Ini bagaimana YouTuber bisa survive dengan berita-berita, jualan berita ya. Analisa bersiap melawan Polda Jabar. Nah, ini kasus-kasus itu ya. Hukum korupsi. Nah, ini terkait dengan rumah Ketua Komisi 4 DPR digeledah, buntut kasus ini ya, kasus Syahril Yassin Limpo, Menteri Pertahanan koruptor. Nah, ini kasus ya. Nah, jadi masih masalah hukum ya, dan juga ekonomi politik. Tapi kalau kita lihat melalui Mozilla, nah ini kebanyakan musik ya, artis-artis di sini nih ya, artis papan atas, artinya 10 besar ya. Jadi yang artis bukan 10 besar akan kesulitan mencari uangnya nih sekarang ini. Nah, mereka harus memperbaiki kinerjanya ya, atau skillnya ya, karena di YouTube ini artis papan atas saja nih, 10 besar aja yang masih bisa ada subscribernya atau masih bisa dilihat oleh para YouTuber ya.
Nah, kalau masuk ke lewat Mozilla itu umumnya musik, lagu, lawak-lawakan, artinya entertainment lah gitu ya. Kalau kita masuk lewat Google Chrome, nah ini kasus hukum semua gitu ya. Nah, bagaimana YouTuber itu bisa survive atau bisa terus berlangsung ya, mempertahankan kehidupannya atau juga dalam persaingan yang ketat ini ya. Jadi kalau kita lihat secara umum ini jadi makroekonomi kan sedang menurun ya, investasi juga menurun, sehingga ini kesulitan bagi YouTuber juga gitu ya, karena YouTuber harus memiliki konten. Jadi kontennya ini konten apa yang bagus gitu loh, gitu ya. Karena para pemirsa warganet itu maunya konten yang bermutu, baik tampilan di layarnya atau juga ceritanya, beritanya maupun analisanya itu harus yang bermutu. Makanya datanglah subscriber ya. Jadi kalau tidak bermutu, subscribernya berkurang atau tidak ada bahkan. Jadi subscriber sekarang lebih selektif ya, baik di bidang musik ataupun juga di isu-isu yang lagi beredar, trending topik. Itu bagaimana menganalisanya. Nah, makanya sekarang YouTuber itu banyak yang bangkrut gitu ya. Terutama YouTuber kelas menengah atas atau yang berbentuk perusahaan ya. Karena persaingan sesama YouTuber sendiri ketat untuk mencari subscriber dan jam tayang ya. Karena kalau kita lihat subscriber dan juga para pemirsa di YouTube, warganet itu lebih selektif ya, karena mereka juga uangnya sedikit gitu ya. Jadi jatah untuk beli paketnya juga terbatas gitu ya. Nah, atau dia numpang wifi di warung-warung atau numpang wifi di tetangga gitu ya, atau di tempat-tempat tertentu di kantor, atau juga wifi katakan di KRL, di stasiun KRL itu ada wifi juga gratis gitu ya. Jadi persaingan ketat, makanya banyak YouTuber bertumbangan. Kenapa YouTuber bertumbangan? Nah, ini pertama yang menengah ke atas ya. Menengah ke atas kan investasinya tinggi, minimum 2 miliar dia investasi awalnya, karena terkait sumber daya manusianya. Itu juga katakan untuk menggaji fotografer atau juga yang kameramen itu juga minimum gajinya 7 juta ya. Kameramen aja satu, peralatan minimum itu untuk para YouTuber menengah 300 juta investasinya ya. Antara lain itu pembelian alat-alat seperti laptop mungkin 3, PC 2, dan juga kamera mungkin 5 ya. Itu belum harus ada motor, mobil, dan harus memiliki juga untuk operasionalnya ya, seperti wifi, modem gitu, dan uang makan pegawai-pegawainya. Jadi pegawainya itu minimum 5 orang gitu ya. Jadi kameramen 2, terus konten kreator 2, juga editor 2, karena beritanya harus cepat tayang. Jadi percuma kalau dapat berita yang bagus tapi tayangnya lama, udah telat gitu, karena sudah diambil oleh YouTuber yang lebih awal gitu ya. Nah, bagaimana itu YouTuber menengah atas? Kalau kita lihat produksinya udah menurun ya, terutama entertainment, pelajaran gitar atau musik ya, yang piano, gitar, dan juga yang lebih spesifik gitu ya. Jadi menangani berita-berita yang lebih spesifik ya, banyak gitu ya. Jadi itu udah mulai tutup gitu ya, atau mengurangi kegiatannya gitu ya, karena tidak sanggup membiayai biaya operasional, di mana biaya operasional itu minimum 200 juta sebulan, biaya gaji, transportasi, modem, wifi juga, dan biaya bensin ya, gitu, seperti perusahaan aja gitu. Dan umumnya memang perusahaan yang memiliki itu ya. Nah, bagaimana YouTuber kelas menengah bawah nih seperti gue nih? Kalau gue terus terang karena udah ngerti ya, jadi gue nggak mau investasi di bidang medsos gitu ya, karena gue pertama masih kerja juga, dan juga makanya ini sederhana aja, yang paling minim yang gue lakukan saat ini sebagai YouTuber. Boleh dikatakan YouTuber coba-coba lah gitu ya.
Sedangkan YouTuber yang beneran yang udah nggak ada kerja lain dan fokus kepada menjadi YouTuber menengah ke bawah ya, itu juga mulai terseok-seok karena beritanya pasti itu aja. Satu, kedua, operasionalnya juga terganggu ya, nggak mungkin bisa kerja sendirian karena kan butuh pegawai juga, butuh editor juga ya, editor untuk videonya ya, dan juga butuh editor untuk ininya, untuk kata-katanya ya, kalimat-kalimatnya tuh harus diedit juga tinggal bagus gitu ya. Belum juga butuh pakaian, butuh ruang studio yang berganti-ganti gitu. Nah itu sehingga para YouTuber yang menengah ke bawah juga mulai terseok-seok juga gitu ya. Jadi ini saat ini memang keadaannya sangat sulit sekali. Subscribernya nggak nambah-nambah, atau subscribernya ya bertambah sedikit gitu ya. Jadi mungkin bertambah dari bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya, mungkin sedikit saja bertambahnya. Jadi terkait dengan ekonomi global juga ya, atau ekonomi makro. Artinya para subscriber juga sudah mulai hati-hati melihat atau membelanjakan modemnya ya. Karena terkait dengan modem itu harus beli ya. Katakan alokasi untuk modem 200.000 sebulan ya, atau untuk wifi, atau juga untuk paket 200.000, 300.000 sebulan. Sekarang mereka udah menurunkan gitu. Itu kalau satu orang aja, belum di dalam keluarga harus 2-3 paket yang harus dibeli karena terkait dengan pendidikan sekolah anak-anaknya maupun juga keperluan untuk transportasi online ya. Nah, jadi mereka udah mulai membatasi ini. Jadi secara umum subscriber itu menurun ya, dari jumlah subscribernya maupun jam tayangnya itu menurun. Dari itunya juga subscriber udah mulai pelit dan berhati-hati dalam ininya membelanjakan paket-paket modemnya. Jadi dia mungkin seperti yang ini ya, di Mozilla ya, itu juga terbatas juga, hanya artis-artis papan atas juga begitu ya. Nah kalau di sini kan kebanyakan masalah hukum politik. Kalau di Google Chrome itu masalah hukum, politik, kesehatan, itu juga lebih hati-hati gitu ya para subscriber. Jadi ke depan ini para YouTuber harus ekstra hati-hati juga dalam memilih kontennya gitu ya. Masuk ke konten yang 3 besar gitu ya, konten trending yang 3 besar. Jadi masalah internasional seperti lagi tren ini kan Hamas lawan Israel. Berikutnya dalam negeri, politik, dan masalah KPK ya. Nah ini itu 3 besar itu yang masih digemari ya oleh para YouTuber untuk melihatnya. Tapi kalau konten-konten yang lain, konten lokal, itu mungkin subscriber lokal aja yang rame. Dalam kasus Subang ini hanya subscriber di Subang atau di Jawa Barat, maupun sedikit yang ada di luar negeri ya, terutama para TKW atau TKI ya, yang berminat atau juga memantau terus kasus Subang ini. Baik, begitu aja. Jadi YouTuber ini subscriber mulai pelit, mulai berhati-hati gitu ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.